Bab 4171. Jack mengerutkan kening. Setelah ia mengulurkan tangan untuk meraih leher Presti, nyawa Presti berakhir dengan retakan. Mata Sin membelalak saat dia menatap Jack dengan ketakutan. Penyelamatnya bisa saja membunuhnya. Kafil juga mulai panik. Dia memandang Jack dengan khawatir. Meskipun dia bersyukur Jack menyelamatkan mereka berdua sekarang, dia tidak tahu apa yang akan Jack lakukan setelah ini. Jack perlahan berjalan di depan mereka, dan dia tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Kafil berkata dengan suara kering, "Jack, kamu." Jack menggelengkan kepalanya, "Jangan panik. Aku tidak akan membunuhmu. Ayo bekerja sama. Bukan hanya satu orang yang bisa masuk setelah pintu terbuka." Sin memandang Jack dengan tatapan sangat ingin tahu. Dia memikirkannya sebelum berkata, Aku tidak ingin bekerja sama. Aku akan memberimu kuncinya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku." Lembah pencerahan itu kedengarannya bukan tempat yang bagus sama sekali. Jika aku masuk, aku bahkan tidak tahu apakah aku akan mampu bertahan. Saat dia berbicara, Sin memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia melihat luka di tubuhnya. Merupakan keajaiban jika dia berhasil memulihkan kekuatan penuhnya dalam waktu singkat. Pergi ke tempat di mana para master berlatih bersama Jack sama saja dengan bunuh diri. Dia memiliki kesadaran diri yang cukup untuk itu. Sin mengambil napas dalam-dalam, "Aku orang yang realistis. Sudah cukup baik bahwa aku berhasil bertahan hidup. Ada prajurit dari dunia kelas 1 di lembah pencerahan. Dengan keterampilanku yang sedikit, aku bahkan tidak bisa menangani prajurit dari dunia kelas 2 di sana." Dia mengeluarkan kunci merah dari cincin penyimpanannya. "Kupikir kunci ini bisa membuka harta karun luar biasa yang akan mengirimku ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang sepertinya itu semua hanya mimpi. Namun, ada baiknya aku salah paham. Jika aku tahu apa fungsi kuncinya, aku tidak akan bertahan lama melawan Presti. Aku akan memberikannya padanya, dan aku tidak akan hidup sekarang." Pada akhirnya, semuanya bergantung pada keberuntungan. Jack berlutut dan mengeluarkan pil pemulihan serta 5 keping emas ungu, meletakkannya di tangan Sin. Jika dia bisa memasuki lembah pencerahan melalui pintu itu, maka dia tidak perlu mengeluarkan emas ungu dalam jumlah besar untuk membeli kristal roh kelas 9. Bukan masalah besar memberi Sin 5 keping emas ungu sebagai ucapan terima kasih. Sin melebarkan matanya dan buru-buru menolaknya, "Jack, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku memberimu kuncinya sebagai ucapan terima kasih. Jika kamu tidak ada di sini dan jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi mayat sekarang." Kafil setuju, "Itu benar. Kamu tidak hanya menyelamatkan Sin, kamu juga menyelamatkan aku dan Soare. Simpan saja emasnya. Lagi pula, kuncinya tidak berarti apa-apa bagi kami." Kafil sangat tulus, dan Jack mengangguk sambil mengambil kunci merah. Saat itu, Jack sudah memiliki 2 kunci, dan yang terakhir ada pada Zain. Jack sudah memiliki target berikutnya. Setelah istirahat sejenak, Sin sedikit pulih. Namun, lukanya cukup serius, jadi dia tidak bisa bertarung dengan energi aslinya. Setelah memikirkannya, Kafil mengambil keputusan, "Ayo tinggalkan tempat ini. Terlalu berbahaya. Bukan hanya kamu yang terluka, Saunders juga terluka parah." Sin mempunyai pemikiran yang sama, "Itu benar. Aku tidak ingin terus tinggal di sini lagi. Aku bahkan tidak ingin tinggal di Radiant Hall lagi. Ada begitu banyak bahaya di sini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup dan menunggu dunia berputar tutup. Saya tidak ingin datang ke sini lagi." Sin sudah dipenuhi rasa takut terhadap dunia berputar. Kematian ada di mana-mana di tempat itu, dan dia menjalani setiap hari dengan penuh kekhawatiran. Bab 4172. Di depan pintu batu kuno, 2 pria berdiri di sana, sementara yang lain sedang duduk dan beristirahat. Orang-orang yang berdiri memiliki ekspresi kaku di wajah mereka. Keduanya saling memandang dengan rasa permusuhan di mata mereka. Jelas sekali mereka tidak bersahabat satu sama lain. Pria yang sedang duduk itu menutup matanya dan mengabaikan 2 orang lainnya. "Seymour, kamu sama saja dengan Desmond. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sesederhana itu. Desmond kehilangan nyawanya. Kurasa kamu akan mengikutinya." Warren mencibir sambil mengejek. Ekspresi Seymour muram, dan dia langsung membalas, "Warren, hentikan kata-katamu yang menjijikkan itu. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu coba lakukan.
Kamu hanya mencoba untuk mendorongku ke bawah dan mengambil tindakan, semua pujian untuk dirimu sendiri. Berhentilah bercanda, kamu tidak cukup pintar untuk mencuri pujianku. Meskipun Desmond sudah mati, dia tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia baru saja ditipu oleh Jack. Jika itu kamu bahkan tidak akan melakukannya, bisa memastikan bawahanmu kabur. Warren benar-benar marah ketika dia menunjuk ke arah Seymour, omong kosong apa? Curi penghargaanmu, apa yang pernah kamu lakukan? Apakah kamu pikir kita semua idiot di sini? Kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu sederhana. Sekarang, cincin emas itu adalah di tangan Jack. Seymour menggelengkan kepalanya, berhentilah mencoba membuatku terlihat buruk. Jack menggunakan poinnya untuk mendapatkan kunci emas itu. Kita berada di area terlarang, aku tidak akan bisa mendapatkannya jika aku mau. Apakah aku perlu melakukannya? Jelaskan siapa Jack. Apa menurutmu dia akan memberiku kunci emas? Mereka berdua terus-menerus berdebat, dan mereka tampak seperti baru saja menahan diri untuk tidak berkelahi satu sama lain. Pria yang matanya terpejam itu akhirnya membuka matanya. Zain memiliki sedikit kerutan di wajahnya dan dia terlihat sangat marah. Kalian berdua tutup mulut. Tak satu pun dari kalian melakukan hal yang benar, jadi berhentilah membuat keributan. Keduanya menegang dan menutup mulut pada saat bersamaan. Namun, kemarahan di wajah mereka tidak berkurang. Zain mengangkat alisnya sambil perlahan berdiri. Dia membersihkan kotoran yang tidak ada dari tubuhnya, dan tatapan tajamnya menyapu Seymour dan Warren. Aku hanya punya kunci ungu saat ini. Bahkan jika kalian berdua bertarung sampai mati, dua kunci lainnya tidak akan muncul secara ajaib. Keduanya mundur sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Zain menarik napas dalam-dalam, apakah Presti belum kembali? Kapan dia menjadi sampah seperti itu? Seymour maju selangkah dan mengerutkan kening sambil berkata, dia pergi setelah mendapatkan lokasi umum. Dia akan segera kembali. Sangat mudah untuk mendapatkan kunci merah, tetapi kunci emas adalah yang utama. Mereka sudah tahu kalau kunci merah ada pada Sin. Sin berperingkat tinggi di antara prajurit di atas rata-rata, tapi dia bukan siapa-siapa di mata mereka. Zain mengangguk sedikit, tidak terlalu peduli dengan tombol merah. Namun, dia merasa itu hanya membuang-buang waktu. Setiap menit kunci merah tidak ada di tangannya adalah 1 menit lagi kegugupan. Dia hanya akan tenang ketika kuncinya ada di tangannya. Lagi pula, terlalu banyak variabel terus bermunculan. Dia terbatuk dan berkata, 5 menit. Jika Presti masih belum kembali dalam 5 menit, maka kalian berdua cari dia. Kami tidak sanggup menghadapi masalah apapun. Bab 4173. Ketika Warren mendengar itu, dia merasa sangat jengkel. Dia bergumam, hanya Sin, bagaimana bisa ada masalah? Bahkan jika dia memiliki beberapa murid bersamanya, Presti sudah lebih dari cukup. Lagi pula mereka semua adalah sampah. Zain mengerutkan kening, dan dia mengeluarkan aura luar biasa kuat yang memaksa Warren mundur selangkah. Diam. Apa menurutmu kita bisa bersikap ceroboh saat ini? Kita berada di titik puncak untuk mencapai segalanya sekarang. Kita harus melakukannya berhati-hatilah. Sikap macam apa ini? Warren langsung tutup mulut dan tidak berani berkata apa-apa. Zain dengan dingin memandang Warren, dan merasa bahwa Warren bukanlah seseorang yang bisa mencapai banyak hal. Jika bukan karena dia berguna, Zain tidak akan repot-repot membawa Warren bersamanya. Seymour berbalik untuk melihat ke kejauhan. Kabut kelabu memenuhi langit, dan tidak ada yang bisa melihat ujung cakrawala. Tidak ada apapun di langit, dan Seymour tiba-tiba mulai merasa khawatir. Dia tidak dekat dengan Presti, dan mereka hanyalah kenalan. Namun, tugas Presti sangat penting bagi mereka, jadi dia mengkhawatirkannya. Dia terbatuk-batuk sebelum berkata dengan serius, aku akan memeriksanya sekarang. Meskipun itu bukan apa-apa bagi kita, kita tidak bisa yakin kalau dia tidak menemui hal lain. Zain mengangguk setuju. Bibir Warren menegang saat dia menatap Seymour dengan kejam. Pria itu senang bertingkah seolah dia berkontribusi banyak. Warren memberi hormat pada Zain, aku akan pergi juga. Kita akan berpencar dan melihat-lihat. Bahkan jika kita mendapatkan lokasi umum, itu tidak sepenuhnya akurat. Akan lebih mudah jika kita berpencar. Zain mengangguk. Selama dia mendapatkan kunci merah, dia tidak akan peduli dengan kekurangan Warren yang mengganggu. Warren memelototi Seymour sebelum dia pergi bersama Seymour. Mereka mulai bergerak menjauh,
tapi Warren terus-menerus bergumam saat dia maju. Dia melakukan segalanya dengan sangat hati-hati. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin jika dia bertindak begitu pengecut? Warren sangat tidak senang. Zain menjadi pemimpin mereka berkat keahliannya, tapi Warren tidak terlalu senang dengan hal itu. Mengapa dia menjadi pemimpin? Itu hanya karena dia sedikit lebih kuat dari orang lain. Bukannya dia lebih pintar. Warren sangat merasa Zain tidak memiliki semangat seseorang yang kuat. Prajurit di atas rata-rata hanya bisa mengancam prajurit biasa. Mereka bukan apa-apa bagi mereka, jadi bagaimana mungkin prajurit di atas rata-rata bisa menjadi ancaman? Namun, Zain masih khawatir. Dia terlalu pengecut. Dia belum pernah melihat pemimpin pengecut seperti itu. Jika Warren berada di posisi yang sama, dia tidak akan terlalu cemas. Saat dia sedang memikirkannya, dia tiba-tiba melihat 4 orang mengobrol di kejauhan. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia melihat Shin. Bagaimana Shin masih hidup? Sekalipun dia didukung, bagaimana dia bisa tetap berdiri dan berbicara? Warren segera bergegas mendekat. Presti benar-benar orang yang berguna jika dia gagal dalam sesuatu yang sederhana. Shin pasti kabur. Pantas saja Presti masih belum kembali. Itu sempurna untuk Warren. Begitu dia kembali, dia akan memastikan untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Shin akan berhasil melarikan diri jika bukan karena dia. Kunci merahnya akan hilang. Presti pasti akan dihukum, dan dia akan diberi imbalan. Dia akan berhasil mendapatkan lebih banyak sumber daya. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Warren tersenyum lebar. Bab 4174. Dia melompat maju dan mendarat di depan mereka berempat. Jack sudah memperhatikan Warren beberapa waktu lalu, tapi Jack santai saat melihat Warren sendirian. Jika hanya satu orang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Presti benar-benar sampah. Dia bahkan tidak bisa mendapatkanmu. Warren berkata sambil mencibir. Shin memegangi dadanya dan menoleh untuk melihat Kafil di sebelahnya. Kafil mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Keduanya menutup mulut bersamaan sambil melihat ke arah Jack. Warren segera merasakan ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat ke arah Jack dan melihat bahwa Jack masih tenang sepenuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Nak, sepertinya kamu bukan orang biasa," Warren berkata sambil mencibir. Jack menoleh ke arahnya sebelum berkata dengan tenang, "Apakah kamu di sini untuk membunuh kami?" Warren tertawa terbahak-bahak, dan matanya penuh dengan ejekan. "Menurutmu apa yang aku lakukan di sini? Apa aku terlihat seperti di sini untuk mengobrol?" Jack tertawa. Dia tidak percaya yang lain muncul begitu cepat setelah dia baru saja menanganinya. Tidak apa-apa karena ini waktu yang tepat untuk Jack. Lagi pula dia tidak punya rencana untuk melepaskan satu pun dari mereka. Karena pria itu ada di sini, Jack menghemat waktu. Sepertinya Presti kehilangan jejak kalian semua. Pasti tidak mudah untuk melarikan diri melihat luka-luka kalian, kata Warren dingin. Shin mengatupkan giginya tapi tetap diam. Warren tiba-tiba bertanya-tanya apakah pria itu bisu. Di mata Warren, pejuang di atas rata-rata bukanlah apa-apa. Dia merasa tidak ada seorang pun di sana yang bisa menandinginya. Tidak mungkin ada kejutan yang terjadi. Dia sangat tenang saat itu. Bahkan jika Shin berhasil bertahan hidup, itu masih baik-baik saja. Dengan keahliannya, Warren akan mampu mengatasi kejutan apapun. Dia bahkan tidak menyangka Presti akan terbunuh. Dia benar-benar meremehkan kelompok di depannya. "Di mana pintunya?" Jack bertanya dengan tenang. Shin dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Jack akan menanyakan pertanyaan itu secara langsung. Bahkan Warren pun tercengang. Orang itu tahu tentang pintu itu. Dia jelas bukan orang biasa. Namun, hal itu tetap tidak mengancam Warren sama sekali. "Kamu tentu tahu sedikit, tapi itu tidak akan mengubah nasibmu. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberimu pilihan. Kamu bisa bunuh diri dan menyerahkan kuncinya atau biarkan aku yang mengurusnya, dengan kalian semua sendiri," kata Warren sambil tersenyum dingin. "Anda," Shin benar-benar marah. Dia hampir memuntahkan darah lagi karena amarahnya. Anjing-anjing itu menjadi semakin buruk. "Apa, kamu tidak mau memilih? Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi kamu tidak ingin menghargainya." Tepat setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan pedang perak. "Aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu dengan memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Aku sendiri yang akan menanganimu. Aku tidak sesampah Presti. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri."
Jack sedikit memiringkan kepalanya dan menatap semua orang. Mereka dengan cepat mengangguk dan mundur. Bab 4175. Setelah melihat itu, ada ekspresi terkejut di wajah Warren. Namun, dia dengan cepat menahan kejutan itu. Bahkan jika pria itu terampil, dia hanyalah seorang pejuang di atas rata-rata. Prajurit di atas rata-rata bagaikan kertas baginya. Namun, itu tidak ada artinya di hadapanku. Akan kutunjukkan padamu sekarang apa itu pejuang di puncak. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia mengedarkan energi aslinya ke sekitar kakinya. Energi merah mulai dengan panik menerbangkan debu di tanah. Dia melompat ke udara dengan sangat cepat. Jack mengangkat alisnya sebelum mulai membentuk segel dengan tangannya. Anjing laut yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan sebuah rantai muncul. Rantai itu tampak seperti naga hitam yang menari di udara. Warren mengejek dengan jijik. Itu hanyalah tipuan kecil dari seorang pejuang di atas rata-rata di matanya. Rantai itu akan hancur hanya dalam satu pukulan. Dia bahkan tidak repot-repot memikirkannya sambil mengangkat pedang di tangannya. Sinar cahaya perak dengan cepat mengembun di udara, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak jatuh dari langit sebelum menyelimuti dirinya. Sin mau tidak mau berkomentar saat melihat pemandangan itu, tentu saja, kamu tidak bisa meremehkan para pejuang di puncak. Aku sama sekali bukan tandingan mereka. Kafil menghibur, kalau tidak, mereka tidak akan begitu sombong. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa lepas dari Jack. Sin mengangguk sambil membuang pikirannya. Bang! Tebasan perak itu berbenturan dengan rantai jiwa, dan dalam sekejap, tebasan itu benar-benar hancur oleh rantai jiwa. Itu berubah menjadi energi murni dan menyebar ke udara. Warren melebarkan matanya tak percaya, apa? Ia tidak menyangka tekniknya akan hancur seperti kertas di depan lawannya. Dia gagal melakukan perlawanan. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menunjukkan kepada pria itu apa arti menjadi kuat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Siapa kamu? Warren berkata dengan ekspresi pucat di wajahnya. Jack mendengus ketika ekspresi jijik muncul di wajahnya. Saat menghadapi orang-orang bodoh yang sombong itu, yang terbaik adalah mengalahkan mereka sebelum melakukan hal lain. Tangan Jack mulai bergerak lagi saat segel demi segel mengalir ke dalam rantai jiwa. Rantai jiwa tiba-tiba membesar dan ukurannya menjadi 2 kali lipat. Kecepatannya juga meningkat 2 kali lipat. Rantai jiwa terus terbang di udara. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah ada di depan Warren. Warren meraung marah, pergilah. Dia menebas rantai jiwa, memasukkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Sayangnya tidak ada efek sama sekali. Rantai jiwa mengalami retakan, tetapi tanda merah mulai bersinar, dan pulih sepenuhnya. Rantai jiwa berputar di udara sebelum melilit Warren. Ketika Warren melihat situasi tidak berjalan baik, dia segera mencoba mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelumnya, dia mengira serangan itu akan efektif, tetapi dia hanya berhasil bertahan kurang dari 1 detik. Tiba-tiba, rantai jiwa dengan cepat terbungkus sekitar Warren. Kabut abu-abu mulai memasuki tubuh Warren dengan panik. Ah! Teriakan yang sangat tajam memenuhi udara. Setelah jiwanya mulai membusuk, Warren sangat kesakitan hingga kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan energi di tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Bab 4176. Ketika Sin dan yang lainnya melihat itu, mereka terdiam. Orang yang memandang rendah mereka benar-benar terikat dan tergeletak di tanah pada saat itu. Dia tampak menyedihkan. Jack dengan cepat berjalan menuju Warren, mengulurkan tangan untuk melepas topeng agar wajahnya terlihat. Jack mengendalikan energinya, mengurangi kekuatan destruktif dalam jiwa Warren. Setelah rasa sakitnya berkurang, Warren perlahan terbangun. Dia mendongak dan melihat satu-satunya orang yang tidak ingin dia temui seumur hidupnya. Dia kehilangan suaranya saat berkata, "Jack, itu kamu." Dia hampir menggigit lidahnya saat berbicara. Jack tersenyum dan mengangguk sedikit, "Iya, ini aku." "Tidak heran, jadi itu kamu. Lalu di mana Presti?" Warren mendongak dan berkata. Jack mengangkat alisnya dan menatap Warren dengan pandangan tidak percaya. Warren segera memahami apa yang terjadi, dan seluruh wajahnya menjadi pucat, dia mati. Jack mengangguk. Tidak banyak yang disembunyikan. Warren menelan ludah, tiba-tiba merasa pikirannya sebelumnya hanyalah lelucon pada saat itu. Dia bahkan mengira Zain terlalu berhati-hati, tapi dialah yang berpikiran pendek. Warren menarik napas dalam-dalam,
apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar berencana melawan kami? Kamu kuat, aku akui. Aku bukan tandinganmu. Namun, kamu harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan menghadapinya jika kamu membunuhku. Kamu akan menyatakan perang terhadap semua pejuang di puncak. Kamu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan jika menyangkut jumlah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Dia berjuang saat dia berbicara. Peringatannya cukup mengancam, namun itu hanyalah lelucon di telinga Jack. Dia tersenyum dan berkata, kalian harus berhenti menyia-nyiakan usaha kalian. Jika saya tidak ingin melawan kalian semua, saya akan berusaha menghindari konflik apapun. Apakah saya akan membunuh Presti? Kata-kata Jack bagaikan seember air dingin yang menutupi kepala Warren. Warren mulai menggigil. Itu benar. Jika ancamannya berhasil, Jack tidak akan pernah repot-repot melawannya. Apakah Jack benar-benar akan membunuhnya? Apakah dia akan mati? Dia tidak ingin mati, dia memiliki masa depan cerah di depannya. Dia adalah seorang pejuang di puncak. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Jack, lepaskan aku. Aku bersedia melakukan apapun selama kamu melepaskanku. Jack mulai tertawa. Ada perbedaan besar antara orang yang berbeda. Desmond menolak mengatakan apapun, tetapi Warren menyerah sebelum sesuatu terjadi. Ini menghemat banyak usaha Jack. Jack mengangguk. Lagi pula Warren tidak memiliki masa lalu dengannya, jadi dia tidak keberatan melepaskan Warren. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana pintunya? Tentu saja kau boleh memilih untuk tidak menjawab, ucap Jack dengan sangat tenang, seolah tak ada hal penting yang dibicarakannya sama sekali. Warren mengangguk, saya akan bicara, saya akan bicara. Anda akan membiarkan saya pergi setelah itu, kan? Jack berkata, selama kamu tidak berbohong padaku, aku tidak keberatan membiarkanmu pergi. Petik 2. Zain masih menunggu kabar di depan pintu. Dia telah menunggu lama yang menyebabkan Zain sedikit khawatir. Pada saat itu, Seymour tiba-tiba bergegas kembali dari jauh. Zain mendongak dan menyadari bahwa Seymour sendirian. Zain mulai panik. Dia berjalan mendekat, kenapa kamu sendirian? Seymour menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya agak pucat, saya tidak dapat menemukan Presti. Saya melihat sekeliling sebentar dan melihat cukup banyak prajurit biasa, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak Presti. Wajah Zain menjadi gelap saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, apakah terjadi sesuatu? Seymour menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu untuk saat ini, tapi dia pasti menemui masalah jika dia belum kembali. Mengenai seberapa besar kesulitannya, sulit untuk mengatakannya. Jika itu hanya masalah kecil, maka dia akan bisa mengatasinya setelah beberapa waktu, tapi jika itu masalah besar, nyawanya bisa dalam bahaya. Bab 4177. Mereka berdua tahu apa maksudnya. Mata mereka bertemu, dan kekhawatiran terlihat jelas di mata mereka. Apakah itu Jack lagi? Zain berkata sambil mengerutkan kening. Saat itu, nama pertama yang muncul di kepalanya adalah Jack. Hanya Jack yang benar-benar menjadi masalah besar bagi mereka. Ekspresi Seymour berubah masam. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah Jack menjadi kelemahannya. Jack bisa keluar kapan saja dan menempatkannya pada posisi yang sulit. Benar, ini aku. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh. Keduanya melihat ke arah suara itu dan melihat 5 sosok muncul di udara. Kali ini, Jack tidak menyamar. Dia menghadapi semua orang dengan wajah aslinya. Itu benar-benar kamu. Wajah Zain benar-benar masam saat itu. Bahkan jika mereka baru pertama kali bertemu, dia sudah sangat peka terhadap nama Jack. Tidak ada hal baik yang terjadi ketika Jack disebutkan dan Jack benar-benar muncul di hadapannya. Beraninya kamu, Seymour berteriak dengan marah. Dia berjalan maju untuk berdiri di samping Zain. Orang yang paling membenci Jack di Hunting Plains hampir pasti adalah Seymour. Keduanya memiliki dendam lama terhadap satu sama lain. Mereka tidak menginginkan apapun selain saling membunuh. Saat itu, Jack telah mempermalukannya di depan banyak orang. Dia tidak akan pernah melupakannya selama dia hidup. Jack, kupikir aku harus menunggu lama sebelum aku bisa membunuhmu. Aku tidak percaya kamu memutuskan untuk menyerahkan dirimu di piring perak kepada kami. Mata Seymour sangat mematikan pada saat itu. Jack tertawa acuh tak acuh. Setelah kelompoknya mendarat, dia bahkan tidak repot-repot melirik Seymour. Dia malah menatap Zain, kamu Zain. Zain mengerutkan kening. Orang itu punya nyali.
Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Bahkan Zain merasa sedikit segar karenanya. Zain tidak terlalu tersinggung dengan perkataan Jack. Lagi pula, keterampilan Jack jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan dia belum tentu cocok untuk Jack. Zain merasa mereka mungkin berada pada level yang sama. Karena kamu berani datang mencariku, apakah kamu berencana menyatakan perang? Zain mengangkat alisnya dan berkata. Jack menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan kunci emas dan merah dari Mustard Seed. Kedua kunci itu bersinar di depan semua orang. Seymour dan Zain tercengang saat melihat itu. Seymour tidak menahan diri ketika dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menantang kami?" Jack tertawa dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya waktu untuk menghibur kalian berdua seperti itu. Aku tidak datang ke sini untuk berduel sampai mati dengan kalian berdua. Warren bilang kamu membawa kunci ungu, kan?" Zain mengangguk. Dia ingin melihat apa yang Jack coba jual. Jack mengangguk, "Kalau begitu, mari kita bekerja sama." Bekerja sama. Zain memandang Jack dengan heran. Orang itu ingin bekerja sama. Itu melebihi ekspektasi Zain. Dia mengira Jack akan menantangnya. Lagi pula, Jack belum pernah mengaku kalah sebelumnya. Jack selalu melawan mereka. Dia tidak percaya dia akan mendengar kata-kata itu bekerja sama dari mulut Jack. Ini benar-benar sebuah kejutan. Bab 4178. Zain mencemooh, "Baiklah kalau begitu, bagaimana kamu ingin bekerja sama?" Dia ingin melihat apa yang Jack coba lakukan. Jack tidak membuang waktu, "Kami berdua memiliki ketiga kunci tersebut, dan kami dapat membuka pintunya. 10 orang dapat memasuki pintu tersebut. Saya hanya perlu 2 tempat itu." Zain memandang Jack penuh arti, "Kamu pasti tahu cukup banyak." Jack bahkan tahu bahwa hanya 10 orang yang diizinkan masuk. Dia sepertinya telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Zain mengeluarkan kunci ungu dari cincin penyimpanannya. Saat itu, ketiga kuncinya ada di sana. Selama semua kunci ditempatkan bersama-sama, pintu gerbang menuju lembah pencerahan akan terbuka. "Jika kamu hanya membutuhkan 2 tempat, maka aku tidak keberatan bekerja denganmu." Zain memandang Jack dengan penuh arti, tetapi dia dengan cepat menambahkan, "Namun, pastikan kamu tidak menimbulkan masalah apapun pada saat-saat penting." Jack tersenyum sebelum berkata, "Aku selalu menjadi orang yang menepati janjiku. Aku lebih khawatir kalau kamu malah akan menyusahkanku. Ada banyak master di lembah pencerahan. Mereka akan menjadi musuhmu di masa depan, bukan aku." Zain cukup yakin dengan Jack. Jack benar, lembah pencerahan bahkan lebih misterius daripada dunia berputar. Itu penuh tantangan. Menghadapi semua bahaya itu, Jack sepertinya tidak lagi penting. "Jika Anda dapat meyakinkan saya bahwa semua yang Anda katakan adalah benar dan Anda tidak akan melanggar janji Anda, saya akan bekerja sama dengan Anda," kata Zain dengan suara serius. Seymour berkilat di matanya saat dia mengesampingkan kebenciannya pada Jack pada saat itu. Memasuki lembah pencerahan adalah hal yang paling penting. Itulah obsesinya selama ini. Meskipun dia masih ingin membunuh Jack, dia setidaknya ingin melewati pintu itu terlebih dahulu. Namun, pada saat itu, Jack tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi penuh ejekan, "Aku punya syarat. Aku bersedia bekerja sama denganmu tapi untuk pria yang satu ini." Jack menunjuk ke arah Seymour, "Kamu sendiri yang harus membunuhnya." "Apa, Jack? Kamu ingin mati di sini?" Seymour sangat marah. Kemarahannya sepenuhnya mengambil alih rasionalitasnya. Dia mengeluarkan cambuk dari tempat penyimpanannya, "Dasar anjing. Aku sedang berpikir untuk melepaskanmu, tapi aku tidak percaya kamu bertindak sejauh ini." Memadamkan. Tiba-tiba, luka terlihat di dada Seymour, dan darah mengucur deras. Tangan Seymour gemetar saat menggenggam cambuk. Dia menatap Zain tak percaya. "Zain, kok bisa?" Melihat adegan itu, selain Jack dan Zain, semua orang sangat terkejut. Lurain tertegun di tempatnya. Itu terlalu cepat. Jack baru saja mengungkit pembunuhan Seymour untuk bekerja sama. Lurain mengira Zain akan marah karenanya. Bahkan jika Zain pada akhirnya menyetujuinya, hal itu memerlukan negosiasi. Namun, Zain bertindak begitu cepat. Sebelum ada yang sempat bereaksi, dia menikam Seymour tepat di dada. Darah mengalir dari mulut Seymour, dan matanya melebar saat dia berkata, "Tercela." Zain mencabut pedangnya tanpa emosi apapun. Tubuh Seymour roboh ke tanah, menimbulkan debu. "Saya setuju dengan saran Anda."
Dia sudah tidak berguna, tidak ada gunanya membiarkan dia tetap hidup. Kata-kata itulah yang membuat Seymour pergi. Lurain dan yang lainnya bergidik mendengar kata-kata itu. Zain bahkan lebih kejam dari yang mereka kira. Memikirkan untuk bekerja sama saja sudah meninggalkan rasa pahit di mulut mereka. Jack memiliki toleransi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Setelah dia melihat mayat Seymour, dia melihat ke arah pintu. Zain tidak ingin membuang waktu. Prajurit lain di puncak masih berusaha menjaga situasi secara keseluruhan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk masuk sendirian. Lagi pula dia telah bekerja sama dengan prajurit lain di puncak demi keuntungan pribadi. Ada 3 lubang kunci. Mereka berdua menyatukan ketiga kunci, dan mereka mendengar bunyi klik dari pintu. Untuk mengantisipasi kejutan apapun, mereka mundur selangkah pada saat yang bersamaan. Bab 4179. Terdengar suara gemuruh saat pintu perlahan terbuka. Perasaan energi yang tak terbatas sepertinya datang darinya. Beberapa dari mereka melihat ke dalam. Selain lampu hijau, mereka tidak bisa melihat apapun. Cahaya itu benar-benar mengaburkan pandangan mereka. Jika mereka ingin melihat ke dalam, mereka harus turun tangan sendiri. Dalam perjalanan ke sana, Jack sudah membicarakan hal itu dengan Lurain. Lurain ingin melihat seperti apa lembah pencerahan yang legendaris itu. Itu sebabnya Jack meminta 2 tempat. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan mereka tidak ragu untuk melangkah maju bersama, memasuki pintu. Kekuatan distorsi ruang tiba-tiba menarik mereka bertiga masuk. Ruang di sekitar mereka mulai berputar dengan cepat. Mereka tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi rasanya seperti 1 abad penuh sebelum ruang di depan mereka melambat. Kemudian, rasa tidak berbobot menghilang saat kaki mereka mendarat di tanah yang kokoh. Ketiganya belum dikirim ke lokasi berbeda dan sampai di tempat yang sama. Mereka berada di altar besar, dan ada patung pecah di mana-mana. Sepertinya tempat itu sangat terpencil. Tidak ada pejuang dari dunia kelas 1 dan tidak ada sumber daya yang bisa mereka perjuangkan. Kekosongan dan kekalahan sepertinya bergema di seluruh tempat. Kenapa jadi seperti ini? Lurain mau tidak mau bertanya. Bahkan Jack pun tercengang. Ini adalah perbedaan besar dari apa yang dia bayangkan. Tempatnya bahkan tidak tampak seperti tempat yang sama. Bukankah lembah pencerahan seharusnya menjadi tempat berkumpulnya para master? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, gelombang pemikiran muncul di kepala Jack, dan dia perlahan mengerti. Tidak heran dunia kelas 1 sangat jarang berkomunikasi dengan dunia kelas 2 dan 3. 10.000 tahun yang lalu, bencana besar terjadi di dunia kelas 1, dan hampir semua prajurit tewas dalam bencana tersebut. Tempat kemakmuran telah berubah menjadi tempat kematian. Sungguh mengejutkan. Gelombang pemikiran itu dikirim dari pahlawan alam kekosongan ilahi, dan ketiganya menerimanya. Jack melihat ke arah altar dan menyadari ada sesuatu yang kurang di sana. Jack juga tampak sangat akrab dengannya. Dia segera berjalan menuju altar. Lurain berteriak cemas, "Jack, apa yang kamu lakukan? Tempat ini sangat aneh. Jangan." Sebelum dia menyelesaikannya, Jack mengeluarkan kristal pengumpul jiwa dari Master Seed. Kristal itu adalah harta karun Jack. Tanpa kristal, dia tidak akan berhasil mencapai semua yang dia lakukan. Di bagian altar yang hilang, terdapat titik yang sangat cocok dengan bentuk kristal. Jack bergegas mencoba memasukkan kristal itu. Meski dia waspada, ada sesuatu yang mendesaknya untuk mencobanya. Saat kristal diletakkan di atas altar, cahaya ungu cerah bersinar, menyelimuti Jack sepenuhnya. Kemudian, gelombang energi yang tiada henti mengalir ke tubuh Jack. Dia merasa alam tempat dia terjebak begitu lama mulai menerobos. Alam pemadatan ilahi, alam energi emas, alam energi surgawi. Dia hanya berhenti di alam dewa. Lurain dan Zain sama-sama tercengang, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kehebatan Jack praktis tak tertandingi pada saat itu. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Pada saat itu, altar tersebut runtuh. Gerbang transfer perlahan muncul di depan mereka. Pintu antara dunia kelas 1 dan 2 telah terbuka. Jack mengepalkan tinjunya dan melonjak dengan ambisi. Dunia kelas 1 akan terlahir kembali di bawah tangannya. Dia akan menjadi dewa dunia kelas 1 ini. Tamat.